Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pertemuan perkuliahan ilmu pendidikan Islam ini. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga dalam ilmu pendidikan Islam. Baik, langsung kepada pembahasan. Apa itu lembaga dalam lingkup IP? Nah, dan pengertiannya secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain. Badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian, keilmuan, atau melakukan sesuatu usaha. Kemudian Ahmad D. Marimba mengartikan pendidikan Islam sebagai bimbingan jasmani dan rohani dengan berdasarkan pada hukum-hukum Islam menuju pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan Islam dengan berbagai sarana, peraturan, dan penanggung jawab pendidikan yang dijiwai oleh semangat ajaran dan nilai-nilai Islam dengan niat untuk mengejawantahkan ajaran-ajaran Islam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip lembaga dalam ilmu pendidikan Islam. Poin yang pertama yaitu wajib belajar. Nah, wajib belajar di sini menekankan agar setiap orang, khususnya umat Muslim, untuk meningkatkan kemampuan diri dalam bidang pengembangan wawasan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, intelektual, dan sosial. Spiritual merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian poin yang kedua, prinsip pendidikan untuk semua atau education of life. Nah, adalah prinsip yang menekankan agar dalam pendidikan tidak terdapat ketidakadilan perlakuan atau diskriminasi. Artinya, setiap orang atau setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan, baik dari jenjang terendah sampai tertinggi, dan tidak dibatasi oleh usia maupun gender. Kemudian poin yang ketiga yaitu prinsip pendidikan sepanjang hayat atau long life education, adalah prinsip yang menekankan agar setiap orang dapat terus belajar dan meningkatkan dirinya sepanjang hayat. Nah, ini seperti peribahasa tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Kemudian poin yang keempat yaitu prinsip pengukuhan akidah manusia. Artinya pendidikan itu membina dan meluruskan akidah atau kepercayaan manusia agar terhindar dari kesesatan dan masuk ke dalam api neraka. Kemudian poin yang kelima, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, adalah pendidikan sebagai pembinaan untuk melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk gitu, dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang keenam, ada pengembangan berpikir kritis. Pengembangan berpikir kritis ini dilatih untuk pengembangan dalam daya pikir, daya nalar, daya rasa, sehingga dapat menciptakan anak didik yang kreatif dan dapat memfungsikan daya cipta, rasa, dan kasanya. Pembahasan selanjutnya yaitu tanggung jawab lembaga dalam ilmu pendidikan Islam. Nah, pembahasan ini
ada sangat bersangkut paut dengan pembahasan sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip. Nah, dalam poin pertama, tanggung jawabnya itu pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang menjerumuskan manusia pada api neraka. Sama kayak untuk meluruskan akidah manusia itu. Kemudian poin yang kedua, pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hal ini juga ada kaitannya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian poin yang ketiga, pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambakan diri pada Kholiknya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis lembaga dalam ilmu pendidikan Islam. Nah, dalam jenis-jenis ini diklasifikasikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam dilihat dari ajaran Islam sebagai asasnya. Dalam ajaran Islam, perbuatan manusia disebut dengan amal yang telah melembaga dalam jiwa seorang muslim, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun amal yang berhubungan dengan manusia dan alam semesta. Sedangkan Mahmud Saltut mengemukakan bahwa ajaran Islam mencakup aspek akidah, syariah, dan muamalah yang dapat membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Kelompok yang kedua yaitu lembaga pendidikan Islam ditinjau dari aspek penanggung jawab. Poin yang pertama, lembaga pendidikan informal atau keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah persekutuan antar sekelompok orang yang mempunyai pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya. Hal ini juga tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Tahrim ayat 6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Poin yang kedua yaitu lembaga pendidikan formal berupa sekolah atau madrasah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia mencakup seperti RA Raudatul Atfal atau Bustanul Atfal, kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah atau MI, dan juga SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, kemudian ada Madrasah Sanawiyah, MTS, kemudian ada Sekolah Menengah Pertama Islam atau SMPIT, dan berbagai sekolah lainnya yang setingkat seperti MA atau SMAIT. Kemudian lembaga pendidikan formal ini juga tertera dalam sebuah hadis riwayat Tabrani yang artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Kemudian poin yang ketiga yaitu lembaga pendidikan non-formal atau dalam lingkungan masyarakat. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan kuat. Nah, masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, negara, kebudayaan, dan agama. Dalam poin pendidikan non-formal ini juga terdapat dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi yang artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu lembaga pendidikan Islam dilihat dari aspek tempat dan waktu. Poin yang pertama yaitu pada periode pembinaan. Nah, pada periode pembinaan ini, lembaga pendidikan pertama dalam Islam adalah keluarga atau rumah tangga. Dalam sejarahnya, bahwa rumah tangga
yang dijadikan basis dan markas pendidikan Islam pertama adalah rumah tangga Dar Arqam bin Abi Arqam. Rumah sebagai lembaga sosial pendidikan Islam diisyaratkan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya ajarilah keluargamu yang terdekat, dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Secara formal di rumah Arqam inilah Nabi SAW mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam kepada para sahabat, dan di sini pula Nabi SAW menerima para tamu yang ingin bertanya tentang ajaran Islam dan orang yang ingin masuk Islam. Karakteristik yang menonjol dari pendidikan Islam pada periode ini adalah bahwa pendidikan itu diberikan dengan cuma-cuma dan memberikan kewajiban bagi setiap anak orang Islam untuk mendapatkannya, serta dapat mendorong anak didik untuk menggunakan pikiran dan mendorong mereka melakukan penyelidikan ilahiyah. Kemudian poin yang kedua yaitu periode keemasan. Periode keemasan dan kejayaan pendidikan Islam terjadi pada masa dinasti Abbasiyah dan ataupun pada dinasti Umayyah di Spanyol. Pada periode ini, daerah kekuasaan Islam meluas dari India dan Asia Tengah dan sampai ke Spanyol dan Maroko. Nah, lembaga pendidikan Islam pada periode ini selain keluarga dan kutab atau masjid, juga terdapat seperti rumah-rumah sastra, kemudian observatorium, kemudian ada toko-toko buku, ada istana kekhalifahan, kemudian ada juga Baitul Hikmah. Adapun karakteristik yang menonjol pada periode ini yaitu kesempatan untuk mendapat pendidikan kepada anak setiap orang Islam dengan cuma-cuma. Kemudian sifatnya universal, toleran, berpikir luas, kreatif, dinamis, rasional, terdapat keseimbangan antara ilmu dan agama dan sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Poin yang ketiga yaitu periode penurunan. Periode ini dimulai pada permulaan abad ke-11 sampai abad ke-15 Masehi. Nah, pada periode ini perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam mulai mengalami penurunan. Nah, lembaga-lembaga pendidikan Islam pada umumnya mulai difokuskan untuk kepentingan politik, yaitu guna untuk mempertahankan kepercayaan dan politik Islam. Karakteristik yang menonjol adalah tumbuhnya sekolah-sekolah anak yatim untuk anak yatim dan anak-anak orang miskin, yaitu di bawah raja-raja pada masanya. Kemudian pada periode yang keempat yaitu stagnasi dan kehancuran. Periode ini terjadi pada abad ke-15 sampai pada abad ke-19. Keadaan pada lembaga pendidikan pada masa ini benar-benar sudah mundur, bahkan mengalami kehancuran. Masjid-masjid dan sekolah-sekolah yang megah dan ternama pada masanya kali ini sudah mengalami kemunduran, bahkan muridnya saja sudah sedikit, dan mereka pun umumnya hanya mempelajari seputar bidang fikih saja. Nah, akibatnya bantuan ekonomi dan kebudayaan bagi pendidikan juga berkurang. Kemudian pada periode yang terakhir yaitu periode modern. Nah, pada permulaan abad ke-19 Masehi sampai sekarang merupakan periode modern, yaitu umat Islam sudah mulai sadar akan kelemahan dan kemunduran kebudayaan dan peradabannya bila dibandingkan dengan dunia barat yang sudah maju. Kemudian kemajuan yang didapat oleh dunia Islam pada periode ini yaitu dalam bidang pendidikan sekarang sudah mulai mengalami reformasi, mulai mengikuti perkembangan zaman atau modernisasi. Dan pada periode ini sering kita sebut atau sering kita kenal dengan masa pembaruan Islam, dengan pembaruan pemikiran-pemikiran modern oleh tokoh-tokoh pembaru. Pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan lembaga dalam ilmu pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam juga perlu ada yang namanya pengembangan atau pengelolaan secara baik dan benar agar sesuai dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.
Berikut langkah-langkah dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, merumuskan visi, misi, dan tujuan lembaga secara jelas, serta berusaha keras mewujudkannya melalui kegiatan-kegiatan real sehari-hari. Kemudian, membangun kepemimpinan yang benar-benar profesional, terlepas dari intervensi ideologi, politik, organisasi, dan mazhab dalam menempuh kebijakan lembaga. Kemudian, menyiapkan pendidik yang benar-benar berjiwa pendidik sehingga mengutamakan tugas-tugas pendidikannya dan bertanggung jawab terhadap kesuksesan peserta didiknya. Kemudian merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, menggali sumber-sumber keuangan dan non-konvensional dan mengembangkannya secara produktif. Kemudian yang terakhir, meningkatkan promosi untuk membangun citra atau image building. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan materi ini yaitu lembaga pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang sengaja diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Kemudian prinsip dan tanggung jawab lembaga pendidikan Islam yaitu pembebasan manusia dari ancaman api neraka, pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan akhirat, membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan. Kemudian jenis-jenis lembaga pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu dilihat dari ajaran Islam sebagai asasnya, ditinjau dari aspek penanggung jawab, dan dilihat dari aspek tempat dan waktu. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.